Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Setiawan Hadi. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi web berita sport dengan mata kuliah penjaminan kualitas perangkat lunak. Oke, yang pertama, test driven development. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama mempersiapkan unit berupa kode, fungsi, metode, prosedur, modul, atau objek tersendiri. Kedua, melakukan pengujian pada kode, fungsi, metode, prosedur, modul, atau objek tersendiri yang kita gunakan untuk melakukan unit test pada sebuah software pembantu. Yang ketiga, kemudian kita akan mendapatkan hasil testing yang telah kita lakukan pada kode, fungsi, metode, prosedur, modul, atau objek tersendiri yang kita gunakan. Kemudian, hasil dari unit test yang kita ujikan akan mengetahui apakah function yang kita kerjakan memiliki kegagalan atau tidak. Jika terjadi kegagalan, maka function harus diperbaiki sampai function tersebut benar-benar tidak ada kegagalan atau berhasil dijalankan. Kemudian ada beberapa pengujian yang dilakukan. Yang pertama itu functional testing, usability testing, interface testing, compatibility testing, performance testing, sama security testing. Selanjutnya, hasil dari unit test yang telah saya lakukan berhasil semua. Fungsi yang saya kerjakan tidak mengalami kegagalan, bug, error, atau apapun itu. Jadi, jika tidak terjadi kegagalan, maka function tidak perlu mengalami perubahan lagi. Selanjutnya, pengujian fungsional. Nah, pengujian fungsional adalah salah satu jenis pengujian perangkat lunak yang khusus menguji sistem terhadap kebutuhan atau spesifikasi fungsional. Pengujian fungsional dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa ada bagian atau fungsi dari program yang tidak berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah dibuat. Saya akan melakukan pengujian fungsional pada website yang telah saya buat, yaitu saya akan melakukan pengujian. Nah, di sini sebagai user saya ingin berkomentar. Kemudian kriterianya, user bisa melakukan komentar serta bisa melakukan membalas komentar lain pada setiap berita. Fungsionalnya, sistem menampilkan kolom komentar, sistem menampilkan form komentar. Test case-nya yaitu tes dengan beberapa teks. Expert result, tampil komentar yang diinput. Kemudian detailsnya, bisa melakukan komen terhadap berita yang dibuka dan bisa membalas komentar lain. Kriteria yang kedua yaitu user melakukan login. Test case-nya, tes dengan melakukan login menggunakan Facebook. Expected result-nya, berhasil login. Detailnya, untuk melakukan login bisa dengan melakukan beberapa metode seperti Google, Facebook, dan lain-lain. Kemudian kriteria yang selanjutnya, user bisa melihat berita. Fungsionalnya, sistem menampilkan semua berita, sistem dapat menampilkan detail berita, sistem dapat menampilkan semua komentar pada detail salah satu berita. Test case-nya, tes dengan mengunjungi halaman home web berita sport dan klik pada salah satu berita. Expected result-nya, tampil dan detail berita sesuai dengan yang diklik pada halaman home. Kemudian sebagai admin, saya ingin melakukan login dan CRUD. Admin bisa melakukan CRUD berita. Test case-nya, tes dengan melakukan posting, add, delete, edit sebuah berita. Expected result-nya, berhasil melakukan CRUD berita. Detail, bisa melakukan CRUD berita dan akan terlihat juga siapa yang melakukan add berita. Kemudian admin melakukan login. Tes dengan melakukan login menggunakan akun yang ada pada database. Expected result-nya berhasil login. Kemudian detailsnya, setelah melakukan login, admin bisa mengelola web berita sport. Selanjutnya, kriteria selanjutnya, admin bisa melihat daftar berita. Fungsionalnya, sistem menampilkan semua berita, sistem dapat menampilkan tampilan edit berita, sistem dapat menampilkan tampilan add berita, sistem dapat menampilkan tampilan edit berita. Kemudian test case-nya, tes dengan melakukan hapus berita, tes dengan melakukan add berita, tes dengan melakukan hapus berita. Expected result-nya, tampil semua berita yang sudah diedit dan yang baru ditambahkan. Detail kita melakukan tambah edit dan hapus jika berhasil, akan ada notif yang menyatakan proses tersebut berhasil. Kemudian hasil SUS. Hasil SUS ini bisa dilihat beberapa responden, yaitu ada 12. Kemudian data yang didapat di atas diolah dengan cara mengalihkan setiap poinnya. Nah, setelah itu kita jumlahin nilai
dari semua responden, yaitu ketemu 1068,6. Kemudian kita cari rata-ratanya dengan cara jumlah nilai dibagi jumlah responden, dan hasilnya 89,05. Kemudian skor rata-rata SUS itu dari banyaknya penelitian adalah 68. Maka jika nilai SUS di atas 68 akan dianggap di atas rata-rata. Kemudian yang di bawah 68 dikatakan di bawah rata-rata. Kemudian website berita sport yang saya buat mendapatkan skor 89,5. Maka skor tersebut masuk ke dalam kategori excellent dengan grade scale A. Artinya secara usability berdasarkan data tersebut mendapatkan penilaian dapat diterima atau layak. Selanjutnya pengujian acceptance. Nah, pengujian acceptance ini dari data yang dilihat disebutkan bahwa web berita tersebut mempunyai dari daya tarik sehingga user akan menggunakan web berita sport lagi. Nah, kemudian di sini untuk menentukan jumlahnya yaitu 25 atau yang setuju dengan pertanyaan yang pertama itu akan dikali 5. Kemudian yang yang A itu yaitu sangat setuju akan dikali 5, kemudian yang setuju dikali 4, kemudian yang netral dikali 3, kemudian yang tidak setuju dikali 2, kemudian yang sangat tidak setuju dikali 1, kemudian dijumlahkan. Nah, setelah itu maka akan dilakukan analisis. Pertama, analisis pertanyaan yang pertama tadi dari tabel yang dilihat tadi dilihat bahwa jumlah nilai dari 12 responden untuk pertanyaan pertama adalah 56. Rata-ratanya adalah 56 bagi 12 sama dengan 4,6. Presentasi nilainya adalah 4,6 bagi 5 kali 100 sama dengan 92%. Kemudian pertanyaan yang kedua dapat dilihat bahwa jumlah nilai dari 12 responden untuk pertanyaan kedua adalah 28. Nilai rata-ratanya adalah 28 bagi 12 sama dengan 2,3. Kemudian persentase nilainya 2,3 bagi 5 kali 100 sama dengan 46%. Kemudian analisis pertanyaan yang ketiga. Dari 12 responden untuk pertanyaan ketiga itu adalah 55. Nilai rata-ratanya adalah 55 kali 12 sama dengan 4,5. Kemudian presentasi nilainya adalah 4,5 bagi 5 kali 100 sampai dengan 90%. Kemudian pertanyaan keempat, dari 12 responden untuk itu adalah 32. Nilai rata-ratanya adalah 32 bagi 12 sama dengan 2,7. Persentase nilainya adalah 2,7 bagi 5 kali 100 sama dengan 54. Kemudian pertanyaan yang kelima, dari 12 responden adalah 54. Nilai rata-ratanya adalah 54 bagi 12 sama dengan 4,5. Kemudian persentase nilainya adalah 4,5 bagi 5 kali 100 sama dengan 90%. Kemudian pertanyaan yang keenam adalah 32. Nilai rata-ratanya 32 bagi 12 sama dengan 2,7. Persentase nilainya adalah 2,7 bagi 5 kali 100 sama dengan 54. Kemudian pertanyaan yang ketujuh adalah 50. Nilai rata-ratanya adalah 50 bagi 12 sama dengan 4,1. Persentase nilainya adalah 4,1 bagi 5 kali 100 sama dengan 82%. Kemudian pertanyaan ke-8 yaitu 27 dari 12 responden. Rata-ratanya adalah 27 bagi 12 sama dengan 2,2. Persentase nilainya adalah 2,2 bagi 5 kali 100 sama dengan 45. Kemudian pertanyaan yang ke-9 dari 12 responden adalah 52. Nilai rata-ratanya 52 bagi 12 sama dengan 4,3. Kemudian persentase nilainya adalah 4,3 bagi 5 kali 100 sama dengan 86. Kemudian pertanyaan yang 10 dari 12 responden itu 39. Nilai rata-ratanya adalah 39,12 sama dengan 3,2. Persentase nilainya adalah 3,2 bagi 5 kali 100 sama dengan 64. Jadi, dari data di atas atau analisis semua pertanyaannya itu
Disimpulkan bahwa web berita sport tersebut mempunyai daya tarik sehingga user akan menggunakan web berita sport lagi. Tampilannya tidak terlalu rumit, pengoperasian mudah digunakan, tetapi untuk beberapa user membutuhkan bantuan orang lain untuk menggunakan web berita sport. Fitur-fitur yang berjalan dengan baik, konsisten dengan tampilan, banyak user cepat memahami menggunakan web berita sport. Web berita sport tidak membingungkan user. User tidak merasakan kebingungan menggunakan web berita sport. Beberapa user perlu membiasakan diri dalam menggunakan web berita sport. Selanjutnya, sistem integrasi testing. Nah, gambar yang di samping itu merupakan proses autentikasi, yaitu ketika masuk ke halaman login, silakan untuk memasukkan username dan password yang sudah didaftarkan. Jika username atau password sudah benar, maka akan masuk ke halaman dashboard admin. Kemudian, jika username atau password salah, maka akan ada alert yang menunjukkan bahwa password atau username yang ada di database dan yang diinputkan tidak sama, seperti itu. Kemudian proses login atau autentikasi. Nah, tampilan yang kalian lihat atau gambar yang kalian lihat yang ada dua itu, yaitu proses autentikasi. Ketika masuk ke halaman login, maka username dan password yang sudah didaftarkan. Jika password yang benar atau username yang benar, maka akan berhasil login dan ke halaman dashboard admin. Nah, jika username atau password salah, maka akan tampilannya seperti gambar yang di bawah. Akan ada alert yang menunjukkan bahwa password atau username salah. Seperti itu. Kemudian admin melakukan CRUD. Di sini gambar yang dua ini merupakan grid sama gridnya. Gambar yang di atas merupakan grid. Ketika admin berhasil login, maka akan diarahkan ke daftar berita yang sudah ada atau yang sudah inputkan, seperti itu. Kemudian gambar yang di bawah yaitu create. Ketika admin ingin melakukan tambah berita, maka diperlukan untuk input bagian judul, gambar, dan isi berita. Jika berhasil, maka akan diarahkan ke bagian daftar berita tadi dengan sebuah alert, seperti itu. Kemudian sama CRUD admin, tetapi ini bagian edit dan delete-nya. Di bagian atas itu bagian edit, di bawahnya itu bagian delete. Nah, ketika tambah berita dan edit berita tidak jauh beda, hanya saja jika ingin melakukan edit data, klik button yang berwarna hijau, maka akan diarahkan ke halaman edit berita seperti gambar yang di atas. Kemudian jika ingin melakukan delete berita, cukup dengan klik button yang berwarna merah. Kemudian nanti akan muncul alert, tinggal klik OK jika ingin melakukan delete data. Setelah itu, maka berita tersebut akan terhapus. Nah, setelah berita terhapus, maka akan ada alert berwarna hijau dengan tulisan berhasil dihapus, seperti itu. Kemudian untuk usernya di bagian atas itu halaman home-nya, kemudian di bawah itu ketika mengklik salah satu berita, seperti itu. Kemudian pengukuran mutu perangkat lunak. Kriteria completeness adalah ketercapaian implementasi fungsi-fungsi yang diperlukan secara penuh. Website berita sport memiliki 12 fitur, hasilnya sebanyak fitur memiliki sesuaian antara input dan outputnya, dan 3 fitur yang tidak sesuai. Dengan demikian diperoleh nilai completeness adalah 44/47 atau sebesar 93,62%. Usability adalah faktor kemudahan mengoperasikan program. Kriteria operability digunakan untuk mengukur penggunaan pengoperasian SIA. Alat ukur yang digunakan adalah angket yang diisi oleh pengguna yaitu umum, masyarakat umum. Pengukuran menggunakan skala Likert dengan 5 skala dan 10 pertanyaan. Kelima skala Likert itu diberi bobot dari 5 sampai dengan 1. Secara berurutan dengan dinyatakan dalam bentuk sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian hasil pengukuran operability disajikan seperti ini. Ada beberapa pertanyaan, kemudian di pertanyaan pertama itu ada yang sangat setuju 4 orang, seperti itu bisa dilihat. Kemudian jumlahnya itu 120, seperti itu. Jumlah keseluruhannya ya 120. Kemudian di sini ada kategori
sangat setuju tadi dibobotkan dengan 5. Kemudian skor kategorinya itu diambil dari semua pertanyaan yang menjawab sangat setuju, seperti itu. Kemudian bobotnya itu dikali skor kategori, hasilnya 165. Begitu juga dengan setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian kita jumlahkan bobotnya. Semua bobotnya itu dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Hasilnya 420. Kemudian rata-rata total bobotnya itu menghasilkan 84. Kemudian standar deviasinya menghasilkan 65. Kemudian berdasarkan perhitungan kategori pada tabel yang tadi, total bobot yang memilih sangat setuju adalah 165, setuju sebesar 136, netral sebesar 60, tidak setuju sebesar 52, dan sangat tidak setuju sebesar 7. Jadi jumlah total bobotnya 422. Kemudian kita hitung operability-nya, rata-rata skor dibagi jumlah opsi, sama dengan 84 dibagi 5. Hasilnya itu 16,8. Dengan standar deviasi 65 bagi 5 sama dengan 13. Dengan demikian nilai operability-nya 16,8 kurang lebih 13. Nilai ini menunjukkan bahwa pengguna setuju akan kemudahan operability website berita sport. Nah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.